bentuknya seperti ini. Tanggalnya silahkan diubah. Bagi yang tahun 2021 disesuaikan. Jadi kalau yang kelas BCD berarti 2021. Kalau yang kelas AEF itu berarti 2020. Kemudian tinggal kita isi, caranya sama seperti tadi. Ada 16 buah celana dasar. Itu harganya 150.000. Kemudian yang kedua ada celana kain 12. Harganya 120.000. Kemudian yang ketiga itu ada celana karet juga 12. Celana karet J008 harganya 100.000. Nah, ini yang terakhir yang diralat tadi. Ada 12 pieces rok warna. Harganya 100.000. Nah, ini kan kalau sama halaman 112 itu beda. Pembedanya di barang yang terakhir ini. Nah, kalau gitu untuk jurnal memonya itu silahkan diedit. Penjualan kredit kepada Tokopedia. Kemudian di sini karena merupakan penjualan kredit, maka otomatis PPT tidak diisi, sehingga untuk balance due-nya itu ada nominalnya. Sebesar untuk total barangnya 6.240.000, total pajaknya 624.000, total amount-nya itu ada 6.864.000. Bisa dicek di Ctrl F. Yang pertama dicek dulu untuk tanggalnya. Nah, kalau misalnya di bagian akun itu masih perubahannya belum muncul, itu bisa kita tap terlebih dahulu. Nah, karena di sini kan tadi belum di tap. Kalau sudah kita tap, otomatis di sini juga sudah berubah. Jadi nanti kalau kita menuliskan nominal maupun perubahan pada bagian apapun itu nanti silakan di tap agar di bagian jurnalnya itu bisa muncul. Nah, di sini piutang dagangnya itu ada dua. Yang pertama yaitu untuk mencatat penjualannya tadi. Kemudian ada yang digunakan untuk mencatat di PPN keluarannya. Karena dalam APSR itu disendirikan. Untuk jurnal yang ini aslinya ada 2 jurnal, sedangkan yang tunai itu ada 3, tapi di sini kan kedua jurnal itu digabung menjadi 1. Kalau yang ini piutang dagang ada 2 sama kreditnya penjualan PPN keluaran itu kan berfungsi untuk mencatat penjualannya, sedangkan kalau ini harga pokok penjualannya itu debit, kreditnya persediaan barang dagang itu di sini merupakan jurnal untuk persediaannya. Untuk jurnalnya sama Mbak. Nah, yang lain gimana? Kalau sudah sama itu bisa kita report.
kita bisa lanjut ke transaksi yang tanggal 17. Untuk tanggal 17 ini mirip seperti yang tanggal 2 yang membedakan nanti di bagian tunai sama kreditnya. Jadi di pay to pay-nya. Jadi di sini kita masuk ke menu purchase, kemudian enter purchase, supplier-nya tinggal kita pilih Devara Fashion. Ya. Untuk tanggalnya jangan lupa diubah. Supplier invoice sama dengan purchase-nya. Kemudian tinggal diisikan untuk barang-barang yang dibeli. Kalau yang tanggal 17 ini nanti kita akan menggunakan harga belinya. Yang pertama itu ada 15 baju obra. Harganya itu 30.000. Kemudian semi gamisnya ada 10 buah. Semi gamis 80.000. BPN-nya jangan lupa diedit menjadi ini untuk pajaknya BPN. Kemudian ada 10 gamis. Untuk gamis ini harganya 100.000. Mbak, bukannya itu buat tanggal 19 ya, Mbak? Kalau di soal itu tanggal 17. Oh, ya. Jadi kita ikut yang ada di soal aja. Soalnya kan ini nanti tanggal 19 itu juga ada transaksi yang pembayaran tagihan listrik, air, sama bilik. Jadi untuk tanggalnya ngikut yang ada di halaman 60. Yang terakhir ada 13 perempuan. Nah, di sini untuk subtotalnya itu ada 2.900.000. Kemudian di sini ada pajaknya yaitu 390.000, sehingga untuk total amount-nya nanti ada 3.190.000 rupiah. Karena ini secara kredit, jadi metode nggak diisi, kita ubah untuk jurnal memonya. Jadi nanti jurnalnya seperti ini, hanya ada satu. Masuk ke purchase jurnal.
Jurnalnya yang tanggal 17 sudah. Sudah, Mbak. Dilanjut, kalau gitu bisa kita record. Kemudian masuk ke transaksi yang selanjutnya, yaitu tanggal 18. Pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta di bank. Jadi kemungkinan, jadi ini akan masuk di menu banking. Kemudian di sini spend money. Di sini kita ubah menjadi kas di bank. Karena untuk semua pengeluaran itu kita menggunakan kas di bank seperti yang sudah tercantum di itu kan sudah ada petunjuknya. Kalau misalnya untuk transaksi kas keluar itu kita menggunakan kas di bank. Jadi pastikan dulu untuk akunnya itu sudah diganti. Kemudian di sini untuk pay-nya ini kan merupakan pemilik. Nah, cek dulu di sini ada untuk pemiliknya. Nah, di sini pada halaman 63 itu kan ada penjelasan kalau SLD Incorporation merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang fashion yang menjual berbagai model pakaian yang didirikan oleh Ajeng sebagai pemilik. Jadi untuk pay-nya nanti bisa diisi Ajeng. Sini untuk memonya itu kita bisa menggunakan tipe pemilik atau pengambilan untuk keperluan pribadi pemilik. Untuk cek numbernya itu kita biarkan otomatis. Kemudian untuk tanggalnya itu kita ubah tanggal 18. Untuk amounnya kita isikan ini 2 juta rupiah. Nah, ini kan karena jurnal pengeluaran kas, otomatis di sini untuk kreditnya nanti adalah kas di bank, sehingga di sini untuk akunnya kita akan mendebit tipe 2 juta rupiah. Nah, ini untuk teksnya nanti NT. Nanti jurnalnya seperti ini. Kreditnya nanti kas di bank, debitnya kalau sudah, kalau di sini out of balance-nya sudah 0, kemudian jurnalnya sudah benar, bisa kita record. Kemudian transaksi selanjutnya itu tanggal 19 Juni, pemilik membayar tagihan listrik, air, dan telepon sebesar 600.000. Jadi ini bisa kita langsung catat di sini karena masih di modulnya spend money. Tanggalnya itu tanggal 19. Di sini untuk pay-nya, karena ini untuk membayar tagihan listrik, bisa kita gunakan PLN, kemudian untuk airnya itu PDAM, dan untuk teleponnya kita bisa pakai telepon. Untuk amount-nya ini ada 600.000. Memonya
listrik, air, dan telepon. Di sini berarti kita akan mendebit beban listrik, air, dan telepon. Sebesar 600.000. Teksnya di sini NT. Kalau sudah, bisa diklik OK, kemudian di record. Dicek dulu untuk tanggalnya, kemudian akunnya, kemudian nominal yang ada di debit kreditnya. Jurnal tanggal 19 Juni sudah? Sudah, Mbak. Sudah di record. Kemudian untuk transaksi selanjutnya, tanggal 22 Juni. Nah, untuk tanggal 22 Juni ini ada dua transaksi. Yang pertama itu transaksi untuk diterima kembali barang dagang yang sudah dijual secara kredit pada tanggal 4 Juni 2020, yaitu celana dasar 2 buah. Jadi karena ini kita menerima kembali, otomatis ini namanya adalah transaksi untuk retur penjualan. Jadi di sini kita akan masuk ke menu. Kan ini tadi tanggal 4 Juni. Jadi ada hubungannya dengan transaksi 4 Juni tadi, yaitu transaksi kepada toko Cia. Jadi kita cari dulu. Kita pakai toko Cia. Jadi kan tadi toko Cia melakukan transaksi. Untuk celana dasarnya itu dikembalikan, jadi diretur sebanyak 2 buah. Nah, karena ini merupakan retur, maka di bagian zip itu kita berikan tanda minus. Karena itu merupakan retur, jadi kan biar persediaan barang dagang kita itu nanti akan bertambah dengan adanya retur tersebut. Kemudian untuk jumlah piutang toko Cia itu kan harus kita kurangi, sehingga di sini ada minus 2 celana dasar. Jadi nanti untuk transaksi retur itu ada 2 perlakuan. Yang pertama, ini tadi pembuatan fakturnya dulu. Di sini untuk harganya yang celana dasar itu kan kita jualnya 150.000. Nah, di sini 150.000 totalnya, terus di sini ada tabnya PPN. Untuk jurnal memonya silahkan diganti menjadi dari toko Cia. Jadi nanti ada balance bill-nya 330.000, yaitu 300.000 dari totalnya. Kemudian ada pajaknya sebesar 30.000 ya. Nah, kalau sudah di sini bisa dilihat dulu jurnalnya. Nah, ini jadi jurnalnya kan kebalikan dari transaksi penjualan tadi. Untuk penjualan itu kan piutang dagang itu di debit, sekarang karena retur itu di kredit, kemudian untuk akun penjualan, PPN keluaran itu kan yang awalnya ada di bagian yang kredit itu kita debit. Dan ini jurnal untuk persediaannya, harga pokok penjualannya itu jadi di kredit, persediaan barang dagang itu jadi di.
Untuk jurnal ininya sudah sama. Sudah sama, Mbak. Kalau sudah sama itu bisa kita record. Mbak mau tanya, itu Ya. tanggalnya nggak dirubah ya, Mbak? Tanggalnya disesuaikan sama returnya. Oh, Jadi kita pakai buku dia otomatis muncul ke ini. Ini kita sesuaikan dulu dengan tanggal retur kedua. Dua satu. Oh iya. Kemudian kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu kita juga pilih menu sales, kemudian kita pilih yang ini, sales register. Di sini kita pilih yang bagian return and credit. Nah, otomatis kalau kalian itu menulisnya sudah menggunakan tanda minus di bagian sini, pasti muncul untuk yang transaksi retur Tokopedia yang sudah kita buat. Jadi di sini setelah muncul seperti ini, kita bisa klik apply to sale itu untuk transaksi penjualan yang secara kredit. Kan kalau secara kredit itu otomatis masih berupa piutang, sehingga bisa kita pilih apply to sale. Nah, gunanya yang pay refund itu apa? Pay refund ini berfungsi apabila terdapat transaksi retur penjualan. Penjualannya itu penjualan tunai. Jadi misalkan yang di retur itu tanggal 2, berarti nanti kita bisa pilih yang pay refund. Tapi karena ini tanggal 4 itu kan secara kredit, jadi bisa kita pilih yang apply to sale. Nanti tampilannya seperti ini. Untuk tanggalnya nanti diubah menjadi tanggal 22. Kemudian di sini untuk memonya itu bisa ditambahkan. Untuk yang kredit form ini nggak usah dihapus, karena ini menunjukkan asalnya itu dari transaksi atau transaksi yang keberapa itu. Kemudian di sini nominalnya sudah otomatis muncul. Kemudian di sini kan ada dua pilihan, yaitu yang tanggal 1 sama tanggal 4. Nah, di sini kita mereturnya dari tanggal 4, sehingga kita klik di bagian amount applied-nya yang tanggal 4. Kalau sudah bisa di-tap. Kemudian finance charge-nya ini juga harus 0. Tap. Kemudian bisa kita cek jurnalnya. Nah, jadi di sini jurnalnya akan masuk di bagian sales jurnal yang berfungsi untuk mengurangi piutang dagangnya. Di sini kenapa piutang dagangnya itu ada yang debit sama kredit, itu kan kita mengurangi piutang dagangnya, sedangkan piutang dagang itu kan tercatat juga di bagian buku pembantu piutang sama kayak besar umumnya. Dicek dulu tanggalnya, kalau sudah akunnya, kemudian jumlahnya. Sudah sama? Sama, Mbak. Kalau sudah sama, kemudian bisa kita. Nah, kalau yang contoh di buku itu halaman 118 itu kan salah, soalnya di sini yang dibayar itu tanggal 1 dan seharusnya itu tanggal 4. Kalau sudah, berarti di sini nanti sudah kosong. Kita bisa lanjutkan ke transaksi yang berikutnya, yaitu tanggal 22 Juni yang pembelian perlengkapan sebesar 600.000. Jadi dia akan masuk ke menu banking karena kita tidak
cut file untuk yang perlengkapan tadi. Jadi di sini kita pilih banking, kemudian kita pilih send money. Di sini dipastikan kita ganti dengan kas di bank. Nomor ceknya itu udah otomatis. Tanggal silahkan diubah. Dan di sini untuk payee-nya, karena kita tidak tahu nama tokonya apa, jadi bisa ditulis toko perlengkapan. Kemudian di sini untuk nominalnya itu 600.000. Di sini memonya bisa kita isi pembelian perlengkapan. Karena kita mengkredit kas di bank saat kita membeli perlengkapan, otomatis di sini kita akan mendebit perlengkapan. Karena ini transaksi pembelian perlengkapan, karena kita tidak tahu ada PPN-nya atau tidak, di sini teks inklusifnya bisa dicentang, tapi bagian teksnya itu kita menggunakan NT. Jadi sama seperti yang kita pas mengerjakan perusahaan jasa kemarin, kan juga seperti itu. Kalau ada transaksi ini pembelian, itu di sini teks inklusifnya itu juga dicentang di bagian yang pembelian yang ada di banking, pembelian perlengkapan sama peralatannya. Tapi untuk pajaknya itu di sini tulis NT. Karena kan perlengkapan sama peralatan itu bukan tidak termasuk di usaha utamanya perusahaan. Nah, untuk jurnalnya jadi seperti ini. Tanggal 22 bulan 6 2020, akunnya yang kredit itu kas di bank 600.000, kemudian debitnya itu ada perlengkapan sebesar 600.000 rupiah. Kalau sudah bisa di-record. Transaksi yang selanjutnya tanggal 28 itu diterima kembali barang dagangan yang dijual secara kredit kepada Devara Fashion pada tanggal 17 Juni 2020. Jadi di sini ada transaksi retur pembelian dari barang yang kita beli dari Devara Fashion. Kalau di sini itu kan diterima kembali barang dagang yang dijual secara kredit. Dan Devara Fashion itu menjual barang secara kredit kepada kita, sehingga bagi SLD INC itu berupa retur pembelian. Caranya sama seperti yang penjualan tadi. Suppliernya kita pilih Devara. Tanggalnya diubah disesuaikan dengan transaksi returnya, yaitu tanggal 28 Juni. Supplier invoice kita samakan dengan purchase. Kemudian ini juga sama seperti tadi, harus kita berikan tanda minus di bagian bill-nya. Jadi di sini ada minus 3. Rok warna. Harganya rok warna itu di sini kita ubah, kita sesuaikan dengan saat kita menjual. Ini dari tanggal 17. Rok warna itu kan 50.000. Nextnya kita pakai BPN. Sehingga nanti di subtotalnya itu ada minus 150.000, kemudian taxnya nanti ada minus 15.000,
sehingga total amannya 165.000. Jurnal memonya jangan lupa di edit dulu. Retur pembelian dari para pasien. Kalau sudah, bisa dicek dulu untuk jurnalnya. Dia akan masuk ke purchase jurnal tanggal 28 Juni 2020 atau 2021. Kemudian untuk akunnya di sini utang yang semula letaknya di kredit berpindah di debit. Kemudian persediaan barang dagang sama PPN masukan itu yang semula letaknya di debit sekarang di kredit. Itu kalau sudah bisa kita record. Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Itu sama seperti tadi. Kalau tadi kan sales register, sekarang karena transaksi pembelian, maka kita masuk ke purchase register. Kita lihat di bagian return and debit. Kalau sudah benar menggunakan minus, tadi otomatis sudah ada satu transaksi. Kemudian di sini karena tadi juga pembelian secara kredit, maka kita pilih yang apply to purchase. Kalau yang receive fund itu digunakan apabila returnnya itu terhadap transaksi pembelian yang dilakukan secara tunai. Kemudian di sini kita pilih yang apply to purchase yang berfungsi untuk mengurangi saldo utang. Tanggalnya silahkan diubah menjadi tanggal 28 Juni 2020. Untuk totalnya itu ada 165. Di sini kita tambahkan untuk memonya. Atur pembelian separation. Untuk debit from ini tidak usah dihapus karena ini untuk menunjukkan bahwa nominal ini tadi didebit dari transaksi yang keberapa itu. Kemudian di sini ada dua pilihan lagi, yaitu tanggal 1 sama tanggal 17. Karena kita meretur dari transaksi tanggal 17, maka amount applied yang kita isi pada tanggal 17. Kemudian bisa dicek sampai out of balance-nya itu 0. Kemudian bisa kita lihat jurnalnya. Nah, jadi nanti seperti ini. Untuk jurnal yang ini sudah sama. Kalau sudah, kita record. Lanjut ke transaksi yang selanjutnya, yaitu tanggal 30 Juni. Ada dua, yang pertama pembayaran gaji karyawan. Di sini masuknya ke banking, spend money. Jangan lupa di sini diubah menjadi kas di bank. Stepnya itu biarkan seperti ini. Kemudian tanggalnya itu tanggal 30 Juni. Kemudian nominalnya ada 6 juta rupiah. Ini karena kita membayar gaji karyawan, otomatis di sini karyawan. Memonya pembayaran gaji karyawan. Untuk tag inklusif itu juga bisa dicentang maupun tidak. Kalau misalnya kita centang itu di bagian teks ini, asalkan NT itu tidak berpengaruh. Nah, untuk pembayaran gaji karyawan itu kan di dalamnya ada pajak, tapi pajaknya itu kan ditanggung perorangan. Jadi tidak, kalau yang perusahaan itu kan
pajaknya itu kita pakainya PPN kalau transaksi penjualan pembelian. Kalau yang gaji karyawan kan ada PPh, tapi itu menjadi tanggungannya karyawan sendiri. Jadi ini nanti juga bisa dicentang, kemudian di bagian teksnya nanti di NT. Kalau tidak dicentang juga boleh, nanti hasilnya sama. Di sini kita pilih yang beban gaji, karena kita membayar gaji otomatis beban kita ada di kredit. Teksnya NT, nanti jurnalnya seperti ini. Berarti ada kas di bank itu di kredit 6 juta, kemudian beban gaji ada di debit 6 juta rupiah. Tanggal 30 bulan 6. Kalau sudah bisa di record. Kemudian selanjutnya untuk tanggal 30 yang kedua itu perusahaan menyetor uang sebesar 2 juta ke bank. Jadi di sini kita bisa masuk di bagian yang spend money, tapi di sini untuk account-nya karena kita akan menyetorkan kas di bank, maka otomatis yang berkurang adalah kas kita. Sehingga di sini kita pilih yang kas di tangan. Di sini bisa dihilangkan. Kemudian untuk tanggal 30 bulan 6, totalnya itu ada 2 juta rupiah. Ininya itu kita tulis bank aja karena di sini tidak ada keterangan banknya. Memonya bisa diisi penyetoran uang ke bank. Jadi di sini otomatis kita akan kredit kas di tangan, dan kemudian kas di bank, sehingga kas di tangan kita berkurang dan kas di banknya bertambah besar 2 juta rupiah. Jadi nanti seperti ini. Kalau sudah itu bisa kita record. Nah, untuk transaksi yang masuk ke jurnal khusus itu sudah selesai. Sekarang kita bisa lanjut ke transaksi yang penyesuaian. Untuk transaksi penyesuaian, ada yang ingat masuknya nanti gimana? Record journal entry. Ya, benar. Jadi masuknya di bagian record journal entry. Untuk jurnalnya ini nanti kita buat per satu transaksi ya, supaya nanti di penyesuaiannya itu berarti nanti ada 4 jurnal. Nah, untuk yang pertama, ini kita ubah dulu untuk tanggalnya. General jurnalnya itu udah otomatis, tidak usah diganti. Jadi di sini tanggal 30 Juni 2020 atau 2021. Untuk penyesuaian yang pertama itu adalah penyesuaian untuk perlengkapan, sehingga memonya kita tulis penyesuaian. Kemudian di sini kita isikan datanya. Di sini diketahui bahwa perlengkapan yang tersisa pada akhir Desember 2020 itu sebesar Rp800.000, sehingga di sini kita akan, kalau di yang jurnal penyesuaian di record jurnal entry itu kita harus menuliskan untuk debit dan kreditnya sendiri. Untuk debitnya itu kan berarti beban perlengkapan sebesar Rp800.000 karena di sini sudah diketahui. Ini kalau yang
yang di halaman 66 itu kan ada perlengkapan yang tersisa, tapi kalau di halaman 124 itu perlengkapan yang digunakan pada akhir Desember. Nah, kita ikut yang ada di halaman 124 itu ya. Itu 800.000 rupiah. Berarti kita akan mengkredit perlengkapan. Sehingga di sini out of balance-nya nanti ada 0. Kemudian selanjutnya bisa kita izin bertanya. ya, Tadi yang penjelasan terkait 800 ribunya, kan ini yang tersisa. Kenapa menjadi yang digunakan halaman 124. Jadi 100 ya, Mbak? yang nomor 1 itu diralat. Jadi perlengkapan yang digunakan. Baik, Mbak. Ya, karena kan sudah diketahui untuk perlengkapan akhir Desember yang digunakan 800.000, sehingga di sini nominalnya itu langsung 800.000. Kalau sudah, itu bisa kita report. Kemudian kita masuk ke penyesuaian yang kedua. Untuk penyesuaian yang kedua itu penyesuaian terkait penyusutan peralatan. Ini kita memonya penyesuaian depresiasi peralatan. Nah, kalau ini kan datanya kita menggunakan yang halaman 66. Soalnya kan kalau di halaman 124 itu cuma diketahui bahwa peralatan disusunkan berdasarkan metode garis lurus dengan umur ekonomis 5 tahun. Nah, kemarin di perusahaan jasa kita juga sudah membahas bahwa penyusutan itu kita yang menjadi beban kita adalah mulai dari bulan kita berdiri. Jadi karena conversion month-nya, jadi pertama kita mencatat transaksi tersebut karena kita kan mulai dari bulan Juni sehingga nanti dihitungnya yang menjadi beban itu bulan Juni sampai dengan bulan Desember. Nah, di sini untuk yang tahunnya itu 2020 berarti mulai bulan Juli 2019, sedangkan yang satunya itu yang untuk 2020. Oh ya, ini gini deh, antara juga tahunnya itu harusnya 2020. Kalau di sini kan 2019, jadi kalau yang 2020, 2020, 2021, 2021. Nah, di sini kita hitung dulu. Kan itu untuk 5 tahun, jadi nanti kita mencari beban setahunnya. Nah, dari setahun itu nanti ada berapa bulan gitu, jadi di sini dari bulan Juni. Kita kan mulai transaksi di ABSS dari awal Juni, berarti dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu ada 7 bulan. Setelah itu, 1 tahun itu kan ada 12 bulan, sehingga 7/12 dikalikan 1/5, karena itu merupakan penyusutan untuk 5 tahun. Nah, setelah itu kita kalikan dengan peralatan itu saldonya ada berapa. Nah, di sini akan kita kalikan dengan 24 juta rupiah. Ini saya bukakan dulu.
di sini untuk peralatannya kan itu diketahui ada 24 juta rupiah, sehingga untuk penyusutannya tadi 7/12 dikali 1/5 dikalikan dengan 24 juta, sehingga hasilnya nanti ada 2.800.000 rupiah. Bisa diulang nggak? 7 per berapa? Mana tadi Mbak perhitungannya? 7/12 kali 1/5 kali 24 juta. 2.800.000 juga. Jadi di sini totalnya itu 2.800.000 yang menjadi pada tahun 2020 maupun 2021 ini. Sekarang kita masukkan untuk akunnya, karena depresiasi berarti otomatis debitnya itu bukan depresiasi. Di sini bukan depresiasi peralatan, debitnya 2.800.000. Kemudian kreditnya itu akumulasi depresiasi sebesar 2.800.000 rupiah. Jadi jumlahnya seperti ini, hasilnya sama aja dengan jumlah yang kita tulis tadi, soalnya kan ini penyesuaian. Tapi untuk meyakinkan juga bisa kita buka. Nah, jadi seperti ini, nanti tanggalnya 30, akunnya debit beban depresiasi peralatan, kreditnya akumulasi depresiasi peralatan, kemudian jumlah debit kreditnya 2.800.000. Kalau sudah, bisa kita record. Kita lanjut ke jumlah yang ketiga. Ini kalau kendaraan itu caranya juga hampir sama seperti peralatan tadi. Nah, di sini kan kendaraannya itu dibelinya pada April. Kalau yang tahun 2020 berarti April 2020, yang tahunnya 2021 April 2021. Umur ekonomisnya ada 9 tahun. Disusutkan menggunakan metode garis lurus. Ingat kalau di ABSS itu asumsinya kita mulai menghitungnya dari conversion month. Jadi itu dari bulan Juninya. Sehingga nanti juga ada bulan. Ya, gimana? Di soal 10 tahun. Ya, 10 tahun. Tadi mbaknya bilang 9 tahun. Ya, 10 tahun. Nah, itu jadi sama kayak tadi, kita pakainya itu berarti 7/12 dikali 1/10 dikali 60 juta rupiah. 60 juta rupiah diperoleh dari sini. Kita bisa lihat di akun, di list akunnya. Untuk kendaraan itu ada 60 juta rupiah. Nah, jadi nanti hasilnya itu ada 3.500.000 rupiah. Untuk memonya kita tulis penyesuaian depresiasi kendaraan. Untuk akunnya itu berarti kita mendebit beban depresiasi kendaraan. Nah, ini punya saya akunnya kurang banyak. Harusnya beban depresiasi kendaraan itu sebesar 3.500.000. Kemudian kreditnya berarti akumulasi depresiasi kendaraan. Lin, Ya, Bu. sampai tanggal berapa, Lin? Sampai penyesuaian kendaraan, Bu. Habis ini selesai. Habis ini tinggal sewa. Tinggal sewa ya. Terus nanti nyimpennya biar saya kan ya. Oh iya, Bu. Aku sekarang rambut. Ada nggak, Lin?
Kasih ya. Ya, Bu Sinta. Nah, ini kalau sudah bisa kita lihat dulu jurnalnya. Tanggal 30, akunnya depresiasi, beban depresiasi kendaraan di debit, kemudian kreditnya akumulasi depresiasi kendaraan. Kalau sudah bisa di-record. Kemudian kita masuk ke transaksi penyesuaian yang terakhir, yaitu penyesuaian untuk sewa. Nah, di sini untuk sewa itu kita bisa lihat nominal saldonya itu di akun list itu sebesar 20 juta rupiah. Nah, di sini karena keterangannya kan sewa untuk 1 tahun sampai dengan 31 Desember 2020. Di halaman 66 dengan 124 itu kan berbeda penjelasannya. Nah, ini kita menggunakan yang penjelasan di halaman 124, yaitu kita menghitung sewa untuk Desember. Jadi di sini kan yang halaman 124 sewa untuk 1 tahun dimulai dari Desember 2020. Kalau yang tahun 2021 berarti untuk Desember 2021. Nah, karena di APSS itu kita pakainya mulai dari bulan Juni, berarti nanti kita menghitungnya 1 tahun itu berarti hanya untuk bulan Juni sampai dengan Desember. Jadi ada 7 bulan. Sedangkan kita harus menghitung beban sewanya untuk bulan Desember, berarti ada 1 bulan. Berarti nanti untuk perhitungannya itu 1/7, karena kita mulai transaksinya conversion mode itu dari Juni, jadi bukan 1/12. Jadi 1/7 dikali dengan 20 juta rupiah. Hasilnya nanti 2.857.142 rupiah. Ini bisa kita bulatkan aja menjadi 2.857.143 rupiah. Jadi di sini untuk penyesuaian sewa, otomatis kita akan mendebit beban sewa dan mengkredit sewa bayar di muka. Untuk kreditnya berarti sewa di muka sebesar 2.857.143 rupiah. Silakan di-tap sampai out of balance-nya itu nanti 0. Nah, nanti untuk jurnalnya sama dengan yang kita buat ini. Tanggal 30 bulan 6 2020 atau 2021, kemudian akunnya itu debitnya beban sewa, kemudian kreditnya sewa di muka sebesar 2.857.143 rupiah. Kalau sudah bisa kita record. Nah, untuk transaksinya itu berarti sudah selesai, dan karena kita sudah selesai mengerjakan transaksinya, jadi kita bisa cek lagi melalui company data auditornya. Berarti di sini kita menggunakan yang kas bank karena merupakan akun utama kas yang digunakan oleh perusahaan. Ini kita mulai dari conversion month saja tanggal 1 bulan 6 2020 sampai 31 Desember 2020. Nah, kemudian di run review, kemungkinan ini nanti ada beberapa yang ada tanda tanyanya, tapi di bagian yang paling bawah ini sendiri. Kalau itu nggak masalah, yang penting tidak terletak pada yang atas ini. Kalau misalnya kan
tanggalnya ada yang salah. Kemudian bisa di next. Nah, di sini untuk kode exception-nya itu pasti ada tanda tanya di bagian ini. Nah, karena di sini saat kita melakukan pembelian itu kan default kodenya itu harusnya NT, sedangkan kita menggunakan VPN, sehingga di sini untuk bagian yang kode exception-nya itu ada tanda tanyanya. Nah, ini nanti juga Saya kita centang bisa semua. ya. Saya kok centang semua. Nah, yang kita semua nggak apa-apa. Nanti kalau bagian yang kode ini juga misalnya di sini itu ada tanda tanyanya, itu juga nggak masalah. Yang penting untuk tanda tanya itu tidak terletak pada bagian yang ini tadi. Kalau ini berkaitan dengan kesalahan di bagian transaksinya. Jadi transaksinya sudah selesai, bisa dilanjutkan untuk pembuatan laporannya, yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Sinta. Sampai apa nih? Ini kita masuk ke laporan. Oke. Untuk iya, 15 jam yang lalu. 15 jam yang lalu. Tidak. Bisa. Nah, mohon maaf, Bu Sinta sudah agak berpindah tempat. Sudah lari dalam semenit dan pakai masker. Oke. Tadi sudah dijelaskan oleh Linda tentang transaksi yang dilakukan. Kemudian tugas Anda sebetulnya urutannya masih sama. Urutannya kemarin sama kayak buku ya, Anda? Iya, sama. Nah, jadi masih ingat ya cara menyimpan laporan keuangan mulai dari jurnal. Ada 5G. Dari mulai general journal, kemudian cash disbursement, apalagi ya, sales and receivable journal, kemudian purchases and payable journal. Oke, dilanjutkan balance sheet, standard balance sheet, kemudian profit and loss yang accrual, kemudian dilanjutkan trial balance. Itu jadi nomor 1 sampai nomor 8. Ada pertanyaan untuk itu? Cara menyimpannya sama seperti kemarin, J. Itu. J. Kemudian sama untuk yang tugas hari ini, monggo kalau sudah selesai. Jadi Bu Sinta jadi tahu nih sekarang anulin berarti. Nek tahun nek 2020 itu kan berseberangan sama tanggalnya komputer. Ya, jadi keluar tanda tanyanya. Kalau yang 2021 fine, tidak masalah. Malah yang itu, Bu. Oh, yang 2021? Ya, kalau tanggalnya sesuai sama komputer itu yang bermasalah. Oh, yang enggak masalah ya. Oke. Jadi slide-nya mungkin di situ. Oke. Harusnya kalau secara sistem mungkin harus tercatat tersendiri di aplikasi. Ya, ini pengetahuan baru buat saya. Ya, tidak apa-apa kalau nggak disatukan gini juga saya nggak tahu karena efek dari setiap versi itu bisa berbeda-beda. Mungkin yang versi 25 seperti ini, meskipun sekarang sudah ada yang versi 27 ya. Gitu. Oke, sampai dengan laporan keuangan, ada yang masih ditanyakan, monggo. Tadi sudah di-run company data auditor ya, ya. Boleh di stop share screen nggak apa-apa supaya Ibu bisa lihat. Sudah selesai semua? Ada pertanyaan? Ya, orang-orang boleh Semira, silakan. Untuk yang penyesuaian yang nomor 4 itu kan jangka waktunya 1 tahun. Tetap dihitungnya dari Juli sampai Desember aja ya, sebulan aja. 4 itu boleh sewa ya? Sewa 1 tahun. Sewa toh? Iya, Bu.
Dari Juni kamu hitungnya dari Juni sampai apa? Bukannya di bulan Juni dong kemarin? Ini gini Bu, jadi maksudnya yang dipernya itu loh Bu, kan ini kita pakainya soalnya dulu kan sewa untuk 1 tahun yang tuh untuk bulan Desembernya. Untuk bulan Juni, ya 1 bulan itu. Kan hitungnya cuma 1 bulan tuh itu. Iya. Terus yang ditanyakan Sumira? Yang pernya. Untuk 1 Oh, tahun yang tetap pernya. Ini, kalau kamu sewanya kan di bulan September. Itu September tahun saat dulu ya, Lin? Banyak mau Linda muncul kafe. Tahu. Oh, ditanya salah. Enggak yo, ora iso mosok bulannya Juni sewanya September so. Ini dimulai dari Desember tahun sebelumnya gitu. Ayo, Desember tahun sebelumnya. Jadi, ini caranya mulai Desember sampai munine piye munine? Bisa disesuaikan kira? Tidak. Anu Sumira bisa minta tolong kamu pakai HP kan? Kita nggak punya bukunya nak masak yo. Kamu pakai HP, tolong disorotkan yang nomor 4, Bu Sinta bisa lihat speaker. Saya pilih Sumira. Sumira di unmute dulu, Sinta nanti tolong. Kamu di unmute dulu, nek ora tuh unmute aku langsung delok. Kamu unmute dulu Sumira, terus kameranya harus apa? Nah, kok malah Dimas sing aku. Saya ganti ke speaker view soalnya. Apa gue beli? Tidak ora iso. Sorotnya bukunya dengan kameramu dulu. Nanti tak lihat ya. Tapi speakernya jangan dimatiin. Speakernya di on. Kelihatan kurang lorot mengisor ya, Lin. Nah, pokok tulisannya deh, sewa untuk jangka waktu 1 tahun sampai dengan 31. Nah, benar, ini ngono. Sewa untuk jangka waktu 1 tahun sampai dengan 31 Desember 2020. Oh, oke. Jadi itu sewanya ada di samping. Aja. Jadi sewanya itu untuk 1 tahun dari bulan Januari sampai bulan Desember. Oke. Cuma permasalahannya yang kalian catat sewa dibayar di muka itu kan mulai bulan Juni. Saldonya berapa sewa dibayar di muka? 20 juta. Nah, 20 juta. 20 juta itu pencatatan sewa dibayar di muka dari tanggal 1 Juni sampai 31 Desember. Ya, lu kok yang 1 Januari sampai 31 Mei gimana? Orang santok pikir kan butuh tugasmu. Tugasmu kan mulai 1 Juni. Itu nak ya, harus dibiasakan mindsetnya. Ini ceritanya kita berubah dari catatan manual ke computerized. Jadi yang 20 juta itu hitungnya berarti dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Makanya kan selesai tinggal 7 bulan. Ya kan? Jadi 20 juta itu untuk 7 bulan. Kecuali kamu nyatetnya dari bulan Januari, ya pas dibagi-olas. Tapi kan pencatatan kamu mulainya dari 1 Juni. Makanya ngitungnya per 7 kali 20 juta. Itu lihat tadi. Betul kan? Ya. Paham, Sumira? Paham, Bu. Saya kira 20 juta itu untuk dari Januari. Jadi mulai membiasakan diri. Cek tadi kita, jadi di MBSS itu kan kita punya conversion month namanya. Jadi kapan kita akan memulai pencatatan meskipun tahun kita kan dari mulai 1 Januari sampai 31
Desember. Karena memang yang ada di sistem kan tawarannya 1 tahun. Kecuali nek di sistem tawarkan, oh ya kamu boleh membukukan 6 bulan, ya udah apa-apa. Tapi kebetulan MBSS itu tawarannya tahunnya 1 tahun. Dan kita memulainya tidak di 1 Januari, tapi di bulan Juni. Jadi datanya batasnya bulan Juni. Ngaten? Ibu, terima kasih. Diterima. Ya, ada lagi? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada seperti biasa ya, sambil saya sediakan tempatnya, cara-caranya sama dengan dugaan jasa. Untuk tugas hari ini, monggo kalau sudah selesai, wis rasa pakaian babi kirim wae. Ya, jadi tidak punya tugas. Kalau yang tugas hari ini, ibu tunggu sampai hari Senin, ya. Saged. Kalau yang tugas kemarin kan ibu tunggu sampai hari Sabtu. Kalau sudah banyak yang ngirim, Lin. Ya. Ya. Oke. Kalau yang belum, monggo segera dikirim. Karena kalau lebih hari berarti seperti kesepakatan. Saya salah naruh reviewnya sebentar. Speaker review. Bu, yang Ya. QL belum